Nabi Musa menikah dengan Safura hari Jumat. Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha hari Jumat. Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Balqis hari Jumat. Nabi kita menikah lagi dengan Aisyah hari Jumat. Saya hari Kamis. Hai anak duku katanya nyong belum duku. Maka yang belum nikah, siapkan pernikahan itu pada hari Jumat, insya Allah akan memberkati. Amin, buka kena tu. Je anakku, biarpun lama, amin kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat cerita, umur Nabi sampai 40 tahun mulailah Nabi berdakwah menyampaikan agama Islam. Tahap yang pertama, Rasulullah menyampaikan agama Islam secara rahasia, dakwah sir, bisik-bisik tetangga. Nesah-sah agama Allah, bak keluarganya, pada sahabatnya, pada kerabatnya. Kenapa dibisik-bisik? Kenapa dirahasiakan agama itu? Karena kaum jahiliyah apabila ada yang berlainan dengan mereka itu, tidak ditunda untuk esok, langsung dibunuh, langsung ipoh urang-urang yang beda dengan ajaran awaknya. Maka Rasulullah nesah nama Allah, kita sembah Allah ya, tinggalkan Lata dan Uzza. 3 tahun. Setelah 3 tahun Rasulullah menyampaikan dakwahnya secara sir rahasia, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Muhammad, sampaikan agama secara terang-terangan. Gemetar tubuh Nabi, nepit di rumah, nedang di bukit Safa. Nehoi le Nabi, hana mikrofon notayan. Ya qaumi, wahai masyarakatku sekalian. Nah yang tu dengar buka pintu dengar. Sonya. Kaidam ada bukit. Tu biar dedung, ya dengar. Nah yang sorang lagi yang itu pintu dan malam. Nah yang ya, nam padung-padung dro, kata ikalan Rasulullah yang dakwah. Nabi nemufakat dengan urang yang kana. Hal tusad yakunani fima ukhbirukum bih. Puta patih menyepupu yang nong sampaikan jino. Nah yang jawab, kami percaya apa yang engkau sampaikan kepada kami. Nah yang jawab, kami pertimbangkan dulu. Nah yang jawab, hanam put anyong ada mek berasa yang ceramah iwo lagi. Macam model ya dengar dakwah Nabi watenyan wati hanam uceh ino bahireun tu. Bahireun tu gino palagi nyanci, kebuka pengumuman di duku imum di masahnya kaje dan langkah tunggu katruh karap mulai acara segala macam. Mandang duduk hoi rumah. Nah yang katruh ikalan nyan tunggu. Ya Allah. Nah yang katuh kenan ya dakwah pakai lengan bele kadingo le putra kebuka menyanggut menyana lagu menyana lucu kadingo menyana berinan gitu dah kuku macam model lepat itilu pun ini Pak Abu Lahab ni kagak sah kagak ni kagak sah pulang tu ya. Jadi Nabi kata tinggal padu-padung draw disampaikanlah kalimat utama Nabi sampaikan, angqizu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Artinya perintah Allah dikerjakan semuanya, larangan Allah ditinggalkan. Jangan menuruti hawa nafsu. Iman yang kali diberi oleh Allah, maka kita pakai untuk tak puput perintah Allah, tak kebah larangannya. Walaupun nafsu gedanyo menantang, tetap gedanyo lawan. Telah aku terima takdir dari Yang Kuasa,
Allah berikan aku iman di dalam dada, taat kepada Allah, ikuti Rasulullah, menuju ke surga yang menanti. Ku jalani perintah, ku tinggalkan larangan, diriku kan ku jaga bersama keluarga. Walau nafsu menantang, ku lawan dan ku halang agar selamat dari azabnya. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa segala kesalahan pada hamba. Izinkan selamanya namamu di hati, biarkan selamanya ku begini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi watan dakwah makin ramai orang ikut, dakwah sagoji mutamah lam ramai orang yang ikut. Bengih kafir Quraisy, kenapa terpengaruh sekali dengan si Muhammad itu? Akhirnya kafir ini mengambil satu kesimpulan untuk dicok dan diculik sahabat-sahabat Nabi. Si Drodro disiksa bahkan dipok mati. Di antaranya yang paling berat disiksa Bilal bin Rabah, budaknya Umayyah bin Khalaf. Awat malam dicambuk, disepot, luka tubuh Bilal bin Rabah, darah dilek. Awat uro dihua ba'ano padang pasir yang cukup suum dan tutung. Sirah dihua, sirah dipluh bak dada Bilal bin Rabah dikeun le kafir Quraisy Umayyah bin Khalaf. Bilal, atuti'u millah Muhammad au ta'budu Lata wa Uzza? Adakah kamu masih mengikuti agama si Muhammad atau kamu mau menyembah Lata dan Uzza? Dipuduk gaki bak dada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ngejawab, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Makin diplau tengah dipoh Bilal bin Rabah, tiba-tiba datanglah sahabat Rasul Abu Bakar Siddiq. Gekalon lagi-lagi na insiden geputau Abu Bakar Siddiq bakalan tengah ipoh Bilal bin Rabah gekun le Abu Bakar Siddiq. Hai Umayyah, kenapa engkau menyiksa budakmu ini? Menyahana galak tele budaknya, tapi pula gelong gede. Tersenyumlah Umayyah bin Khalaf. Karena ada yang minta beli budaknya itu, ditinggikan harganya. Tidak mengikuti lagi harga pasaran. Ibu mahal harga. Maka ladong-ladong urung mengkat menyona model lagi ingat asal karena urung perlek. Oh, maknya barang langka tungkunya hanya anak pak urung le. Kenapa urung? Jadi ini model aja ya. Asal kalangka kai eu nyen modelnya ya, model Umayyah bin Khalaf. Akhirnya walaupun mahal, Abu Bakar Siddiq tetap membeli Bilal bin Rabah. Kemudian Abu Bakar Siddiq menyatakan kepada Bilal, Bilal, aku merdekakan kamu. Merdekalah Bilal bin Rabah. Kemudian dicuri ilmu sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Ibunya Ammar, Sumayyah, ditikam dengan besi panas. Lagi dicerita pak lagu-lagunya kena Sumayyah yang sahabat Nabi, keluarganya dibunuh semuanya. Sumayyah, Yasir suaminya, anaknya Ammar ditikam dengan besi panas. Nuwa ba Allah, nepetun iman kepada Allah. Syahid keluarga Ammar bin Yasir.
Kemudian yang berat lam disiksa Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad lam kandang unta dibunuh, diputamang kotoran unta dalam abah disak lelaju hanjit ke nafah nuwa ba Allah. Dan sahabat-sahabat yang lain, Nabi sedih teglik ro mata tinggal ke sahabat si Drodro iculik disiksa dan dipoh mati. Wadanya Nabi gejok kesimpulan ditulis surat untuk dikirim sahabat-sahabat yang di Mekah ke negara lain, yakni yang dipilih di Rasul wadanya negara Ethiopia, Habsyi. Kenapa Rasul pada waktu itu memilih negara Ethiopia? Ada apa di Ethiopia itu? Ada raja yang sangat adil dan bijaksana pada waktu itu yang bernama Raja Al-Samah An-Najasyi. Tulis surat kepada yang terhormat Raja Al-Samah An-Najasyi di Ethiopia, tertanda Muhammad Rasulullah. Kirim dia sahabat ke dia, gebaca Raja Al-Samah An-Najasyi, oh tertanda Muhammad Rasulullah, pernah aku dengar. Gedimang sahabat Nabi bertempat di Raja Al-Samah An-Najasyi dalam istananya yang sangat istimewa. Nabi di Makkah nyaman ke dakwah, hana tinggal ke sahabat kali gelindung nangro lain. Nabi le dakwah mutamah lam urung ikut Nabi. Ketika kamu mutamah lam kekirim lam kiriman yang kedua kepada nangro Ethiopia. Itu boleh kafir Quraisy. Rupanya Muhammad ini licik, pintar dia. Akhirnya kafir Quraisynya dikirim ke dua pengacara kafir Quraisy yang jago pegahaba, ime hadiah cukup le dan raya untuk disogok Raja Al-Samah An-Najasyi ilake puo ini puo urang-urang Mekah dalam perjalanan rencana kafir Quraisy ini habis. Icok hadiah terus Pak Raja Al-Samah An-Najasyi. Raja yang kami hormati, ini kami berdua dari Mekah, tujuan kami kemari untuk menjemput saudara-saudara kami yang tinggal dalam istanamu wahai Raja. Perlu Raja ketahui, mereka itu adalah pengkhianat, pemberontak, teroris, pengacau dia berlindung dalam istanamu. Maka karenanya wahai Raja yang kami cintai, izinkan keluarga kami itu, masyarakat kami itu, izinkan kami bawa pulang ke sana. Ini sedikit hadiah. Ihu hadiah. Biasa kemenang kasih dapat apa ajuk hadiah. Nyen hadiah bro, nah hadiah agak sini sehingga timbul rasa cinta. Dengan hadiah timbul rasa cinta. Nah rumus bro, al hadiyatu raksul mahabbah. Pemberian itu adalah modal kecintaan. Maka pun bila dek makan mie, so untuk mampu alam dek jus, walaupun dia mutang deh yang lain. Yang penting bila udah keren, mesin nangan lagi adiknya ni jam mesin siploh, masih siploh bayu. Antuk teman ni budak sagai bak urung mekat. Tulis. Kok kacau belakangan. Tulis. Bon je kamiti buka dia. Hai pergi mambong ada. Nyamban kan? Buka. Kembali kepada dua pengacara kafir Quraisy. Raja Al-Samah An-Najasyi kali gedinga penyampaian dua pengacara kafir Quraisynya gesimpan hana gejawab ge cross check ile bak awak Mekah yang tinggal dalam istananya yang berhati-hati tak bejek pelajaran bagi tanya cik hanya tinggal sama pihak bisa itu fitnah. Hai orang Mekah yang tinggal dalam istana lon Bandung tubit bekna sidropi tiga tubit penuh. Wow banyak sekali ikut di dua pengacara kafir Quraisy. Ini pabe nanti para Raja Al-Samah An-Najasyi ini tanya, hai urang drone yang katuh dalam istana lonyo dua tahap terus kena
maksud punya orang rana bersembunyi dalam istana lu pengacau awak dor punya cicawuk yang sebenarnya. Musigro hanjek beri jawaban sengap. Kemudian kejawablah le salah sidro sahabat Nabi lang kawannya juga sepupu Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Raja yang kami hormati, kami mewakili daripada sahabat-sahabat kami di sini akan memberi jawaban pertanyaan raja. Pertama, perlu raja ketahui, kami ini bukan pengkhianat, bukan pemberontak, apalagi teroris. Kami bukan bersembunyi dalam istanamu ini. Hana sembunyi kamu. Tapi kamu taat kepada Rasul kamu Muhammad, karena kitab suci yang dibawanya Al-Quran. Terkejut Raja Usamah An-Najasyi. Hana gedekun nak kitab suci Al-Quran yang kamu setia leganya kitab suci Injil. Watek gedingo kitab suci Al-Quran langsung dibaca. Oh, boleh. Dibaca secret ayat suci Al-Quran yang dibawa oleh Rasulmu Muhammad. Baca ya Ja'far bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Enam sangat baca dengan diukur. Yang dengo-dengo bak watenyan tuklik Bandung. Raja Usamah An-Najasyi tuklik musuh. Kemudian pengawalnya juga menangis semuanya. Yang dengar bacaan kitab suci Al-Quran yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ini hanya klik karena kengenya baca. Yang hirin tiba ceritanya, dua pengacara kafir Quraisy bunuh salah sidro awaknya teklik je. Ingin bangun yang anak klik no. Kok menangis engkau? Hai buka kliknya, ni kena tidak suci gopnya. Yang menangis tamang Islam duduk. Yang anak klik hidup tu belekan kita mau dalam mengklik hai je. Raja Usamah An-Najasyi makin gesampuh imata makin ditubit. Tak lantunan yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib untuk mangat jih hati puikun lembut hati menerima nasihat dan agama Allah. Banyaklah baca Al-Quran. Adik-adik jino selalu baca Al-Quran urang ngan baca WA. Yang jujur. Itu terlalu jujur. Jino solo orang yang mat Al-Quran daripada orang mat HP berarti solo. Padahal HP itu tidak memberi syafaat kepada orang yang pegang HP. Tetapi Al-Quran pada hari kiamat dia akan menjadi syafiq, tukang beri syafaat. Al-Quran tengah muek-muek di sitat. Pada ahliku, aina ahliku, di mana keluargaku, kata Al-Quran. Siapakah keluarga Al-Quran? Yang pegang Al-Quran, yang baca Al-Quran, yang melihat Al-Quran, yang beramal sesuai dengan Al-Quran. Bersering deh hanya baca Al-Quran. Walaupun kadang tengah tamat HP, buka aplikasi Al-Quran. Ya, buka. Baca Al-Quran dulu. Hai tunggu, long hanjir baca Al-Quran pakai aku. Ngin nafala. Ngin mata nafala. Mat nafala. Ya, mudah-mudahan tanya keluarga Al-Quran. Kak, kembali lo bak cerita sahaja. Kalau gesampuh imata le Raja Usamah An-Najasyi, ditanya ulang Mbak Ja'far.
Hai, tanya Mbak Dron, kiban mutulih dalam Al-Quran tentang Isa. Nah, wajahnya langsung Isa masalahnya, apalagi Injil. Nah, dijawab oleh Ja'far bin Abi Thalib, raja yang kami hormati, Isa menurut agama kami dan menurut dalam kitab suci kami Al-Quran, Isa ini adalah manusia, hamba Allah, rasulnya Allah. Isa dilahirkan oleh seorang perempuan yang suci perawannya. Isa tanpa ayah. Isa bukan Tuhan. Langsung Raja Asamah An-Najasyi geum Ja'far bin Abi Thalib menyatakan, aku mengikuti kitab suci Al-Quran, aku tinggalkan Injil. Islamlah Raja Asamah An-Najasyi. Kemudian Raja Asamah An-Najasyi gepeke bak dua pengacara kafir Quraisy gekun, hey, get out, tebit dari istana lun, hadiah jok pulang. Maka tinggi-tinggilah keduanya. Kemudian Raja Asamah An-Najasyi gemu setia bit-bit dengan Islam. Meninggal Raja Asamah An-Najasyi, sakit ke? Malaikat Jibril nesah bak Nabi kita di Makkah, wahai Muhammad, Raja Asamah An-Najasyi di Ethiopia telah berpulang ke rahmatullah. Nabi nesembahyang jenazah gaib. Dalam Islam pun tak jut sembahyang jenazah gaib, kebobot oleh Nabi di Makkah untuk Raja Asamah An-Najasyi. Leblah tun dakwah Nabi di Makkah berhasil. Kemudian Allah perintah bak Nabi katanya untuk tinggalkan Makkah, berhijrahlah ke Madinah menyampaikan agama Allah. Di Madinah terjadi peperangan demi peperangan yang sangat dahsyat. Yang pertama, peperangan Badar. Dalam perang Badarnya, takalan pasukan Islam dengan pasukan kafir hana banding 1/4 lebih tidak pasukan Islam. Tetapi bak watenya tetap lawan sebab kawate. Nabi perintah bak Abdurrahman bin Auf untuk mengatur pasukan Islam. Maka Abdurrahman bin Auf lah yang atur pasukan Islam. Dengan atur dengan rapi untuk menyambut kedatangan pasukan kafir jahiliyah yang dipimpin oleh Abu Jahal bersama anaknya Ikrimah bin Jahal. Dengan atur pasukan Islam, tiba-tiba datanglah sahabat Nabi yang masih kecil, 2 orang, belum balik. Keduanya sambil lari dan bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Paman, berikan pedang kepada kami berdua." Terkejut Abdurrahman bin Auf, "Aku pudeng anak-anak kamu yang tersia jarawa yang tu." "Paman, Nabi pudeng kamu sekret apa? Kamu ingin poh Abu Jahal. Kalau kamu pegang Rasulullah. Gejoklah pudeng sekret apa duai. Wata jidang di samping pasukan lain. Tantut dengan pudeng." Abdurrahman bin Auf-nya na istri ke tari meninggal. Abdurrahman bin Auf dum sahabat antri yang lamar istrinya Abdurrahman bin Auf. Jadi hanggetuang hanggete madum sirapi sampai katanya Mbak Rasulullah, "Ya Rasulullah, elong naureng ya lamar ya nangan ngelung kiban ya Rasulullah, lu tapi matang tinggal ke suami menumpok temangan suami elong untuk ide menyetik kedihanan nong kawin." Dijawab Rasulullah, "Bala menumpok." Nyang ke gecok sebulan dia nanya ben kawin laim menumpok ngelako ide film ya. Nah, nya tapi menyalako good. Kata dia menumpok dalam surga. Mau menyambruk udah menumpok. Kalau dia kata nggak semayang tak gitu. Kadang kau nak hai, kawin lain lain tu ham pok ngelakok. Hanya musuh. Tapi suami-suami kita ini semua suami-suami yang istri-istri yang salihah. Bet saleh lagi elong kuno alam karamah. Itu inang, hadang dakwah ada kuno. Hari al-mukarram, tapi anakku yang tengah mono dengan salah. Mudah-mudahan yang bergaji dakwah.
soalnya ketua OSIS ya. Ya oke, lanjut. Kemudian wadah pasukan kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal bersama anaknya Ikrimah bin Jahal tahu laju-laju sehingga muprang yang sangat dahsyat. Anak met bunuh dua do yang di me pudeng dekat apa awaknya tetap hal ipoh lain. Target awaknya adalah Abu Jahal. Baik kalian Abu Jahal yang kuda kata dia saja tinggi hantroh jugut, maka ikohlah kaki kuda Abu Jahal. Bak ikoh sehingga rubah kuda red Abu Jahal tengah mengulai bakano padang pasir dijok pudeng le rote dihayak bak takua putuh mekleh takuanya ijok takunya lagi menean awaknya ipuplung ipuplung mandua ai heuy ya Rasulullah ya itu putuh ini musuh Allah Abu Jahal. Gebi penghargaan li Rasulullah kepada dua sahabat nabinya yang dipoh Abu Jahal, Mu'az bin Amrun sidro, Mu'az bin Afra sidro. Ikrimah bin Jahal karena ayah ipoh dan cukup malai dalam ipoh yang namit. Pasukan kafir mandu-mandu menyesal malai kat wadangan payah tok muka puja menang kalung anak mit. Bayangkan urang kalung anak mit bangai menang anak mit ngut. Nyang anak mit apa yang sapu pi. Tak lawan ba ipoh ba. Ipoh yang mit cukup terkenal tu. Tapoh anak mit cukup terkenal tu. Akhirnya Ikrimah bin Jahal digedam. Digedam ke? Digedam ano padang pasir, dimusumpah, ditarik kudung. Demi Lata dan Uzza akan saya balas dendam terhadap pasukan Islam nantinya. Tunggu aku berikutnya. Ya tolong pasukan kafir li Ikrimah bin Jahal. Tun uke le dia. Terjadi peperangan yang dahsyat peperangan Uhud sekaligus balas dendam Ikrimah atas kematian ayahnya dalam perang Badar. Pasukan Islam ke awal berposisi yang cukup lagak di atas bukit Uhud. Nabi sendiri yang membuat pengumuman pasukan dan sahabat dan Bandung yang kata dam di bukit Uhud nyobekna yang tren mesidra dari bukitnya menyogoh lona perintah dong. Setuju Bandung. Terus pasukan kafir dimium meperang tu cukup mangat kenang. Orang kafir cukup mangat kenang karena posisi dimium. Posisi dimium pada kebiasaan talu. Posisi dimium talu. Hanya posisi yang tu menang. Ye. Aneh kan. Tengah meperang karak talu kafe. Kafenya licik dan berpolitik. Ipura-pura mate han diserang le serang balasan. Ipura-pura mate nayang musam dalam nuki agle. Hanale serangan. Ikalan le urang Islam beriata. Kayak aje nyo kadalu. Kasengap. Harta yang pancing le urang kafir tiak-tiak dum harta. Peng-peng menghambur madung. Hana deh le ikalan pula le Islam sebahagian deh ikalan peng. Tak ingat perintah Nabi. Jangan turun sebelum ada aba-aba dari Nabi. Hana ya dengar le. Sang-sang lagi nak kontrol. Itu naju ya dong kompeng. Menyangan peng baik mayang. Baik mayang dalam peng. Tebet-bet dia. Ingat ke pangkat, ingat ke anu, ingat ke nyot, ingat ke je. Sehingga cok peng-peng harus. Nyot tengah main peng dengan sabuah perkara asalnya lagi mau. Tapi beda pemerintah hajinya. Nyanyi peng bek mayang. Jet ke pancuri lam kampung karena peng, jet ke perampok di kota karena peng. Berdeh proksi kantu-kantu karena peng. Dengut jaga kira ke peng. Yang penting perut bucu
maka jikeun liurung Jawa dibaikeun